Oke guys, kembali lagi di channel saya. Untuk video kali ini saya mau update atau mau ngasih lihat ke teman-teman untuk tank yang 40 cm saya, yang tank nano itu keadaannya seperti apa sekarang, karena saya udah lama nggak nampilin juga untuk tank tersebut, update-nya seperti apa kepada teman-teman semua. Oke, tak perlu lama-lama, sebelum kita lanjut ke videonya, teman-teman bisa subscribe dulu channel saya supaya teman-teman nggak ketinggalan info menarik lainnya seputar hobi aquascape. Oke, nah ini dia teman-teman. Sekarang jadinya seperti ini. Karena berhubung untuk tabung CO2-nya saya pindahin ke tank yang 60 cm itu, saya aktifin lagi. Karena kenapa? Sekarang saya lagi demen-demennya untuk melihara udang hias. Nah, kalau di tank ini sekarang saya alihin untuk udang hias aquascape. Jadi tidak terlalu tidak terlalu memikirkan tentang layout, jadi fokusnya untuk mengamati udang hias. Nah, di sini saya punya udang hias apa aja. Di sini yang saya ingat sih, saya punya, yang pasti udah punya red cherry. Di sini juga ada red lily, ada udang orange yang warna oranye yang sekarang lagi hamil. Kemudian ada udang yellow fire, ada juga udang blue diamond tapi masih anakan. Apalagi ya, setahu saya ada mosura di sini, cuma kayaknya mosuranya itu ngumpet di ini, di mana, di kayu ini. Karena mosura yang saya punya itu nggak pernah mau keluar, mungkin malam-malam keluarnya ya. Udah kayak itu aja. Terus juga ada white water. Apalagi ya, saya ingat ya. Oh iya, ada satu lagi, ada blue, apa sih namanya, blue indigo apa indigo blue namanya, saya lupa. Jadi mirip-mirip kayak blue pearl, cuma kayaknya lagi ngumpet, tidak kelihatan jadinya. Nah, jadi ini saya jadikan untuk tempatnya si udang ini bersama teman-temannya. Ikan cuma ada beberapa ekor karena teman-temannya pada mati semua, saya juga bingung kenapa. Terus kalau untuk tanamannya ya yang otomatis yang tanaman tanaman standnya otomatis pada modar semua, pada ngekuat semua, karena ini kan tanpa CO2 sama sekali. Tapi di sini tanpa CO2 pun untuk jenis, saya nggak tahu nih ya kalau jenis Sagittaria atau jenis Tenellus. Kayaknya saya salah tangkap, kayaknya ini Sagittaria, soalnya daunnya lebih besar dibandingkan dengan Tenellus. Dan Tenellus kalau dikena lampu 30 watt, ini kan saya pakai 30 watt, ini harusnya dia berwarna merah. Terus kalau untuk, dan ini untuk Sagittarianya ya tetap tumbuh, dia sampai tumbuh ke depan kan. Cuma ya kendalanya adalah alganya itu aja, alga kecil sih, alga rambut kayak gini nih, baru bisa dihilangin. Jadi mungkin ada satu tambahan lagi, kalau untuk alga rambut yang saya perhatikan, alga rambut itu sebenarnya nggak dimakan oleh si udang hias. Jadi anggapan bahwa alga itu bisa dibasmi, semua alga bisa dibasmi oleh udang hias, itu sebenarnya menurut saya itu nggak sepenuhnya benar. Karena ya ini buktinya, alga rambut ini aja nggak hilang gitu. Paling yang dimakan, yang kalau menurut saya yang efektif itu pakai si keong. Si keong itu lebih efektif untuk
ngebasmi lumut-lumut yang bandel kayak gini nih, yang ada rambut-rambut tipisnya. Tapi kalau untuk ini catatan lagi, kalau untuk udang, kalau yang ada kayak apa ya, kayak ijo-ijo kecil gitu yang nempel-nempel di batu atau nempel di kayu, itu justru yang disukai oleh udang. Jadi bukan rambutnya ya, jadi bukan alga rambutnya, tapi kayak apa ya, kayak blue green spot mungkin ya disebutnya, saya lupa. Jadi itu dia yang disukai oleh udang. Sementara untuk si keong ini lebih efektif untuk membasmi keduanya, antara si bintik hijau atau green spot alganya dengan si alga rambutnya. Nah ini buktinya udah mulai berkurang karena dimakanin sama dia. Padahal cuma satu-satunya keong yang ada di sini, karena saya belum nambah pasukan keongnya. Terus apa lagi ya? Oh iya, saya juga udah bikin ini, lagi ngembangin bikin makanan udangnya sendiri. Nah ini suka banget udangnya sama buatan saya, dan ini tanpa campuran apa ya istilahnya ya, tanpa bahan kimia sama sekali, jadi murni 100% campuran sayuran. Dan kalau misalkan teman-teman berminat, nanti saya taruh linknya di deskripsi dan bisa kunjungi saya jualnya di mana gitu. Terus kalau untuk karakteristik apa ya, pakan yang saya bikin itu, dia ini bisa mengembang. Jadi saya kasih contoh ya. Jadi dengan ukuran seperti ini dia bisa 1,5 kali lipat berkembangnya, bukan berkembang, mengembangnya. Dia mirip seperti kalau teman-teman tahu makanannya shrimp king ya, shrimp king yang kolaborasi dari Dennerle kalau tidak salah. Dia itu seperti juga mirip dengan snowflake. Coba teman-teman cari aja di internet snowflake untuk makanan udang itu kayak gimana. Nah dia itu mengembang. Jadi dari ukurannya sekecil ini dia bisa mengembang, bisa sampai 1,5 kali lipatnya. Jadi sebenarnya cukup segini aja, untuk 10-20 juga sudah cukup. Karena ini aja saya kasih 2 biji, ini aja belum habis, malah dimakanin sama yang gedenya gitu. Karena kadang yang kecilnya ini di apa namanya, ditakutin sama yang gedenya. Jadi kalau untuk ukuran seperti ini biasanya saya ngasih nggak nyampe 1 sih, 2-4 karena ini sekarang populasinya udah lumayan banyak. Apalagi mengingat ini nih, si oranye udah apa, gendut lagi, udah bawa anak lagi tuh, lihat tuh. Jadi porsinya agak ditambahin, dan sekarang saya mau coba tambahin 1 lagi karena sekarang udah sore. Karena udang itu termasuk hewan yang aktif dalam malam hari atau nokturnal seperti kelelawar. Jadi kita coba kasih ya. Jadi kalau misalkan kelebihannya pakan yang saya buat ini, kalau belum habis pun atau masih sisa seperti ini, jangan diangkat karena dia nanti juga bakalan dihabisin sama si udangnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena teman-teman harus melihatnya secara ini ya, secara logikanya gitu. Karena udang ini kan kecil. Sementara di akuarium sebenarnya makanan udang itu sudah tercukupi sebenarnya ya. Ini info tambahan. Jadi mungkin bisa koreksi juga kalau mungkin saya salah. Jadi sebenarnya kalau seperti ini pun kita nggak perlu ngasih pun nggak masalah. Cuma gunanya fungsi makanan ini sebenarnya untuk membantu dia tumbuh lebih cepat, yang pertama. Kemudian kalau misalkan populasinya banyak, itu rawan kanibalisme, karena udang itu termasuk hewan yang sangat rakus sebenarnya. Walaupun mungkin teman-teman kenalnya udang yang rakus itu adalah udang amano, tapi semua jenis udang sebenarnya rakus dalam hal makanan. Jadi apalagi kalau dengan jumlah yang banyak ya, misalkan dalam satu akuarium itu sampai 200 ekor, itu sangat rentan banget dia makan temannya satu sama lain. Jadi makannya kalau untuk di tempat breeder itu, walaupun
tanknya dia itu nggak dikasih makan pun sebenarnya bisa, cuma dengan populasi yang banyak kalau tidak dikasih makan dia itu bakal makanin satu sama lain. Nah ini memang efeknya nggak bakalan bisa langsung wah ngerumunin, kecuali dia lapar banget gitu tidak dikasih makan. Tapi ini udah mulai dideketin sama teman-temannya, sama yang lain, karena dia prosesnya mengembang dulu kayak gini nih, mengembang tuh lama-lama jadi mudah hancur. Karena kalau keras begini kita pikir aja mulut udang kan kecil, kalau keras seperti ini apalagi tangannya kecil banget, nggak bakalan mungkin bisa mecahin makanan atau pelet lah, jangankan makanan punya saya ya, pelet aja kalau misalkan kita cemplungin yang bisa tenggelam ke air pun dia akan nunggu ngembang dulu kan. Nah itu sama halnya seperti ini. Nah ini tapi kalau untuk aromanya ini sangat kuat karena ini murni campuran sayuran. Kemudian nah kayak gini kan tuh, jadi nunggu ngembang seperti ini baru deh udangnya bisa makan begitu. Ini pun saya ngasihnya sebenarnya pagi hari sih, karena sehari sebelumnya saya nggak kasih makan mereka semua. Waktu itu karena lagi ganti air juga, kebetulan waktu itu parah banget, banyak alga rambut yang nggak mungkin dimakanin sama udang, jadi mengganggu pandangan juga sekaligus mengganggu gerak-geriknya si udang. Jadi makanya saya kurangin airnya, terus dibasmi sedikit alga rambutnya, jadi lumayan berkurang sekarang, dan baru dikasih tadi pagi, dan sekarang udah tinggal sisa segini. Nah, ini lama-lama nanti juga mengembang jadi seperti ini kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi kebingungan cari makanan udang yang pas, nah, bisa cobain makanan udang buatan saya, buatan hobi maniak, namanya hobi maniak. Terus kalau misalkan pakan udang kan rata-rata kalau yang bermerek ya kan mahal ya, udah mulai 30 ribuan lah, 30 ribu ke atas ya. Paling saya ngasih harganya nggak terlalu mahal juga, di bawahnya lah, harganya lumayan terjangkau, jadi bisa dicek aja. Walaupun porsinya sedikit, itu bisa dipakai untuk sebulanan, bisa untuk sekali terpaknya bisa sebulan sampai 3 minggu sampai sebulan lebih, tergantung dari populasinya ya. Kalau misalkan banyak sampai 100 ekor ya mungkin sehari bisa sampai 2 sampai 4. Tapi kalau sebanyak ini paling saya 50 ekor ini, paling 2 sih, 2 sampai 3 gitu ya. Tuh bisa lihat ya, udah mulai. Kalau yang gede mah yang gede mah gampang karena ukurannya besar dan kekuatannya juga pasti lebih besar dibandingkan yang masih anakan untuk menghancurkan makanan ini gitu. Dan ini tuh yang kecilnya kan tuh. Jadi mungkin teman-teman bingung nih beli makanan udang, nggak ada yang cocok mulu kan. Nah sekarang saya udah riset nih, bikinan sendiri. Jadi kalau seperti ini teman-teman bisa order aja. Kemudian apalagi yang mau kasih saya bagikan ke teman-teman. Dan oh ya sorry, kalau untuk tank ini juga sebenarnya lagi buat eksperimen juga. Eksperimennya apa? Eksperimennya dalam hal pencampuran jenis udang. Karena ini hampir semua jenis udang saya campurin di sini, kecuali mungkin yang nggak ada itu warna hitam dan hijau. Karena warna itu saya lagi fokusin untuk di breeding atau dibanyakin dulu karena nggak terlalu banyak. Jadi dia belum masuk ke sini juga, dan jenis Mosura juga belum. Jenis apa lagi ya? Oh jenis Sulawesi juga belum, karena itu lagi dites di tank sebelah. Tapi overall kalau untuk makanannya semua suka, kecuali yang Caridina. Untuk Caridina saya belum menyarankan ya untuk makanan ini,
Tapi kalau teman-teman mau coba silakan. Jadi saya jualan juga riset dulu gitu. Sebelum dikasih ke teman-teman, saya riset dulu dan ternyata tidak semua makanan ternyata cocok untuk jenis udang, terutama untuk karidina. Jadi jangan mudah mudah tergoda atau tertipu dengan marketing dari orang lain yang bilang oh makanan ini cocok, makanan ini cocok. Itu nggak sepenuhnya benar juga, karena iya saya alami ya seperti ini. Saya waktu itu pernah beli juga makanan udang kan, yang katanya bisa dimakanin oleh semua jenis udang, dan ternyata nggak bisa untuk jenis karidina. Dan itu pun saya praktekkan, ternyata hasilnya sama seperti ini. Yang saya kasih makanan ini nggak disukai atau nggak dimakan oleh jenis karidina. Jadi yang sukanya itu jenis neokaridina, dan kemarin Sulawesi shrimp juga suka ternyata. Oke, apalagi ya yang saya mau bagiin. Nah, karena di sini lagi ini ya, sebenarnya lagi dicampur-campurin semua, dan ini lagi hamil. Ada lagi mana ya? Perasaan ada satu lagi yang red lily itu lagi gendong telur yang banyak banget sampai nggak bisa keluar. Ada di sini nih, cuma nggak kelihatan. Gendongnya banyak banget. Ada di sini nih. Kalau di kamera nggak kelihatan. Dan oke, nggak ada itu. Dan ini tanknya nggak pakai CO2 sama sekali, jadi udah gini aja. Jadi emang khusus buat udang. Dan oh ya, yang harus diperhatiin adalah saya sangat wanti-wanti sekali untuk udang ternyata lebih pengaruh terhadap ini ya, terhadap aerator atau oksigen mungkin ya. Jadi kalau teman-teman yang mau simple buat pelihara udang juga bisa beli filter yang ada riak-riak airnya. Selain yang seperti ini, jenis-jenis filter seperti ini teman-teman juga bisa pakai yang hang on, karena hang on itu jenisnya kan waterfall atau air terjun. Jadi usahakan kalau untuk yang hang on itu jangan sampai penuh ke permukaan air atau permukaan si kacanya ini, jangan sampai mentok ke sini, karena kan kalau untuk kita nyiptain air terjun kan dia harus jatuh, airnya harus jatuh jauh ke permukaan air. Berarti kalau saya kira-kira kalau hang on itu biasanya sampai segini di atas permukaan air atau permukaan kaca paling atasnya, dan mungkin airnya segininya, jadi bisa nyiptain riak seperti ini. Jadi banyak cara sih sebenarnya, jadi bukan cuma filter yang seperti ini atau hang on, ataupun yang misalkan yang punyanya kanister juga kan bisa si lily pipe-nya atau outputnya itu dia taruh paling atas, jadi dia banyak gelembungnya. Nah gelembung itu yang dipakai sama si udang untuk bernapas. Walaupun sebenarnya kalau teman-teman pakai CO2 terus lampu nyala itu sebenarnya nggak masalah, karena dari tanaman pun dia ngeluarin oksigen seperti itu. Cuma ya kekurangannya kalau kayak gini kan tahu sendiri, jadi banyak alga gitu kan. Dan apalagi ya, oh untuk lampu ya tetap aja saya pakai 30 watt dan nggak ada ngaruh apapun ya. Ngaruhnya cuma ngaruh tanamannya jadi slow grow aja, karena lebih banyak alga yang numbuh, dan alganya dimakan oleh si udang atau si keongnya itu. Jadi nggak ada masalah gitu, cuma mungkin jadi ketanamannya jadi slow grow jatuhnya. Oke, sekian untuk video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil manfaatnya dari apa yang saya sharing ini. Dan kalau teman-teman berminat dengan makanan udang yang saya buat ini, tuh sekarang udah mulai ngembang tuh ya, udah mulai dikerubunin. Teman-teman bisa langsung cek aja di deskripsi, saya taruh linknya. Oke, see you.